Haleluya, saya persilakan saudaraku supaya duduk. Gereja yang mulia, dengarlah kedatangannya, naik menembus cahaya. Dengarlah kedatangannya, naik menembus cahaya, yang dibasuh dalam darah, putih bersih jubahnya. Oh, inilah adalah gereja yang mulia, tiada keruh dan noda. Gereja yang mulia dibasuh darahnya, darah sang anak domba. Lagu-lagunya menggoncang, oh haleluya, goncang seluruh langit dan bumi. Bala tentara pemenang, angkat tinggi panjinya. Oh, inilah adalah gereja yang mulia, tiada keruh dan noda. Gereja yang mulia dibasuh darahnya, darah sang anak domba. Tak gentarkan badai dosa, haleluya, kan badai dosa dan awan duka cita. Esok pun kita akan menang, sekarang kita bersuka. Oh, inilah adalah gereja yang mulia, tiada keruh dan noda. Gereja yang mulia dibasuh darahnya, darah sang anak domba. Lambaikan panji baginya, haleluya, amen. Sorak pujilah dia, soraklah puji dia di tempat tinggi memerintah dengan penyelamat kita. Oh, gereja yang mulia, haleluya, dan aku adalah seorang anggotanya. Oh, gereja yang mulia dibasuh darahnya, darah sang anak domba. Oh, ini adalah haleluya, adalah gereja yang mulia, tiada keruh dan noda. Gereja yang mulia dibasuh darahnya, darah sang anak domba, darah sang anak domba. Oh, darah sang anak domba, haleluya. Gereja yang mulia yang dibasuh oleh darahnya, yaitu darah sang anak domba di zaman ini, haleluya, untuk memberikan kita supaya kita lebih layak di hadapannya, hingga kita bisa menjadi gereja yang sempurna, amen. Gereja yang dipulihkan di akhir zaman ini, hanya dicapai Raja Wali zaman ini, haleluya. Saudara dilahirkan oleh pesan seorang nabi, haleluya, hingga kita semua bisa dimanifestasikan, haleluya, oleh firman yang hidup di zaman ini, haleluya. Raja Waliku lahir oleh pesan seorang nabi, manifestasikan firman yang hidup. Terbang tinggi di angkasa, di mana burung lainnya tak bisa capai. Untuk hidup, haleluya, untuk hidup di atmosfer surgawi, hanya ada Raja Wali, haleluya. Hanya ada Raja Wali. Oh, ayo terbang, ayo terbang tinggi.
Raja Wali. Ada seruan yang mengumpulkan kita di zaman ini. Haleluya. Seruan kumpulkan kita, sang bebaskan dari takut dan ragu. Diberi mata untuk melihat, haleluya. Diberi mata untuk melihat, semua misteri disingkapkan. Kita menggenapkan nubuatan untuk melihat posisi kita, haleluya. Melihat posisi kita yang ada dalam firman-Nya, yang ada dalam firman-Nya. Oh, ayo terbang, ayo terbang tinggi, sampai dunianya Allah. Realita yang hidup, realita yang hidup. Oh, kepakkan sayapmu tinggi di angkasa, hanya dicapai Raja Wali. Kita tak terikat bumi, bersama tupai di tanah, haleluya. Kita tak terikat bumi, bersama tupai di tanah, juga bukan hidup naik turun, melainkan diubahkan, haleluya. Melainkan diubahkan dan diangkat naik di celah batu karangnya. Oh, di sanalah bangkai segar, haleluya. Sanalah bangkai segar, tempat yang Dia sediakan, tempat yang disediakannya. Oh, ayo terbang, ayo terbang tinggi, capai dunianya Allah. Realita yang hidup, haleluya. Realita yang hidup. Oh, kepakkan sayapmu tinggi di angkasa, hanya dicapai Raja Wali. Hanya dicapai Raja, haleluya. Hanya dicapai Raja Wali, haleluya. Oh, terima kasih buat Tuhan, haleluya. Zaman Raja Wali mempelai lahir di zaman ini oleh pesan Nabi yang begitu sangat luar biasa, yang menumbuhkan kita di zaman ini hingga kita bisa sanggup terbang tinggi, haleluya, untuk mengatasi, haleluya, pencobaan, tantangan, rintangan yang terjadi di muka bumi ini. Tapi Raja Wali tetap terbang tinggi, haleluya, karena ada kedua sayapnya untuk dia bisa tetap melihat kemampuan yang diberikan Allah, haleluya, bagi Raja Wali di zaman ini. Amin. Saudara senang? Haleluya. Pergunakan sayapmu, saudara, supaya kita bisa terbang tinggi di zaman ini. Haleluya. Saudara yang mulia, saya undang bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hambanya. Doa dan kerinduan. Ini aku Tuhan mengaku di hadapanmu, buat senja ini biar Tuhan yang selalu, haleluya, menselidiki hatiku, karena tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan mereka di zaman ini. Haleluya. Ini aku Tuhan mengaku di hadapanmu, mengaku di hadapanmu. Oh,
selidiki hatiku, selidik hatiku, tiada yang tersembunyi, semua terlihat olehmu. Sebab aku yang najis, bibir Tuhan untuk penyucian, api Roh Kudus-Mu pulihkanku Tuhan, sesuai rencana-Mu. Sebab aku mau membangun Yerusalem rohaniku, seperti Nehemia, membangun Yerusalem. Dengar seruannya dan kerinduannya, Yerusalem siap dibangun. Buatku melihat, Engkau dalam hidupku, jadikanlah tubuhku jadi bait suci-Mu, jadikan tubuhku jadi bait suci-Mu, semua kasih karunia-Mu. Berikanku Tuhan, berikanku Tuhan kekuatan iman, hingga aku menjadi menang. Karena aku tahu tujuan hidupku, nah aku tahu tujuan hidupku, untuk mencapai perhentian di kota Yerusalem baru, rumah yang kemudian, lebih mulia dari rumah yang pertama. Awan lingkupinya, kemuliaan Tuhan turun memenuhi, oh seperti Nehemia, membangun Yerusalem. Dia berdoa pada Tuhan, dengarkan seruannya dan melingkupinya, kemuliaan Tuhan turun memenuhi. Haleluya, glory. Keindahan rumah Alfa, tapi tidak seindah rumah Omega.
karena di rumah Omega ada janji pengangkatan yang Tuhan janjikan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudariku, kita yang berdiri di atas janji tersebut. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Ya, senang bisa jumpa lagi sore ini. Umat ketujuh guru, umat yang sudah diubahkan oleh Tuhan, dan umat yang berjalan terus menuju kepada rumah masa depan yang Tuhan siapkan di zaman ini. Baik, memberkati kita sekalian. Saudariku, hari besok kita doa di rumah masing-masing, dan hari Jumat kita Zoom, dan tanggal 23 ada pertemuan minister di sini hari Selasa. Ya, hari Selasa ada pertemuan minister jam 10 pagi, dan hari jam 6 sore hari Selasa kita ada ibadah malam hari di sini. Ya, hari Selasa malam hari. Jadi puji Tuhan, dan hari Rabu ada fellowship ucapan syukur di rumahnya Brother Denny, saudaraku. Ya, jadi kita di sana mulai jam 4, ya. Jam 4 kita mulai fellowship di situ. Ya, saudaraku, fellowshipnya ya nyanyi, ya nyanyi bersama. Saudara mau nyanyi silahkan nyanyi. Ya, jadi di situ kita fellowship, dan saudara-saudariku, dan sekalian kita makan sore di sana, ya. Baik, ya. Jadi saudara-saudara kau yang dari Bagan Batu, kalau ada yang bisa hadir, ya silakan disampaikan kepada kami, ya saudaraku. Jadi ingat hari Rabu, ya. Jadi hari ya, jadi hari Selasa dan hari Rabu, ya, hari Rabu pagi ada acara doa di sini. Ya. Jadi kita doa bersama pagi, masuk jam 5:30. Ya. Atau kita masuk jam 6. Ya, sampai jam 7, saudara-saudariku, ya. Dan ingat, kita sarapan pagi dan bisa fellowship tetap, ya, fellowship tetap, ya. Jadi puji Tuhan, dan itu pengumuman, saudara-saudariku. Sesuai dengan pengumuman, maka mungkin ada yang ditugaskan, ya. Nanti kita bisa saya tugaskan untuk bertugas, saudaraku, supaya mungkin hal ini kita bisa dibagi nanti di dalam bertugas, ya. Jadi supaya berjalan dengan rencana Tuhan, ya, acara minister, saudaraku, ya. Di mungkin saudara udah dengar pengumuman hari Rabu, hari Minggu, ya, mungkin agak samar-samar. Sekarang saya perjelas lagi, ya. Baik, sudah diingat, ya. Kalau kurang jelas nanti bisa diperjelas, ya. Baik, itu pengumuman. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, saya kembali undang kita bangkit berdiri. Kita akan menghampiri firman Tuhan pada senja hari ini. Bapa di surga, kami saat ini yang berdiri, Tuhan, ingin menghampiri firman-Mu. Berkati Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah Engkau kumpulkan di tempat ini untuk maksud dan tujuan supaya Engkau memberikan kami kekuatan di dalam perjalanan ini menuju ke rumah masa depan, Bapa yang baik yang sudah Engkau peruntukkan bagi mempelai wanita-Mu di zaman ini. Terima kasih, berkati kami sekalian Tuhan. Haleluya.
dan berkati saudariku yang menyambung lewat HP ke tempat ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik 20. Dua Tawarik 20 ayat 20. Sebelum saya baca, mungkin saudara sudah ingat betul ayat ini. 2 Tawarik 20 ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Josafat, Josafat Raja Yehuda ini, dan berkata, dengar, hai Yehuda, karena Yehuda adalah pemelihara ibadah yang sejati, karena Israel sudah terbagi dua, satu Israel, satu Yehuda. Dan kita tahu bahwa Josafat adalah Raja Yehuda yang benar-benar memelihara firman-Nya Tuhan, dan dia menyatakan kepada bangsa Yehuda ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Satu peristiwa yang terjadi dan nubuatan. Peristiwa yang terjadi itu sudah terjadi di zamannya, dan itu adalah nubuatan yang akan datang. Nubuatan yang akan datang bahwa apa yang dikatakan di situ, ya, percaya kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Itulah nubuatan yang akan datang, dan percaya kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Itu adalah satu pekerjaan yang sudah dilakukan, firman yang sudah dimanifestasikan di zaman itu, dan juga nubuatan yang akan terjadi. Baik, Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8. Wahyu 6 ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Bukan kerajaan maut aja, dan kepada mereka diberi kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan dengan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Silakan duduk. Satu keistimewaan bagi Rasul Yohanes, kalau seekor binatang, yaitu pertama di meterai yang ke-6, di meterai yang pertama, bahwa ada seekor singa yang berkata kepada dia, mari lihat. Dan seekor singa itu yang mengundang dia berkata, mari dan lihat. Jadi singa itu, saudaraku, menunjukkan kepada Yohanes, menunjukkan dan memberikan pengertian. Amin. Dan saudaraku,
di peristiwa yang lain lagi bahwa ada seekor lembu yang berkata kepada dia, mari dan lihatlah. Dan saya perhatikan, dan di peristiwa yang lain lagi dikatakan bahwa ada muka manusia, dikatakan mari dan lihatlah. Nah, tapi di peristiwa ini, di meterai yang keempat ini, maka Raja Wali berkata kepada Yohanes, mari dan lihatlah. Dan saudaraku, dengan kata lain bahwa Raja Wali itu memperlihatkan kepada Yohanes apa yang sedang, apa yang akan, dan apa yang sudah. Dan kita melihat, saudaraku, bahwa khususnya di sini adalah satu nubuatan yang akan terjadi di depannya zamannya Yohanes. Jadi sama halnya dengan nubuatan tadi yang dikatakan oleh Raja Yosafat bahwa saudaraku, percaya kepada Tuhan Allah kamu teguh, percaya kepada Nabi kamu akan berhasil. Saudaraku, itu adalah sama-sama nubuatan yang harus digenapi. Tapi kita melihat banyak orang mengejar hal pengangkatan karena sudah dikatakan. Tapi hal yang tadi, percaya kepada Nabi kamu akan berhasil, itu tidak digubris orang, saudaraku, ya. Jadi, nah, kita melihat di sini bahwa meterai yang keempat ini, saudaraku, itu adalah di zaman kita, zaman saat ini. Dan kita tahu bahwa kepada Yohanes sudah semua dipertontonkan kepada dia apa yang akan terjadi di zaman kita saat ini. Dan kita melihat di sini, saudaraku, ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, ayat 7, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Makhluk yang keempat adalah Raja Wali. Amin. Makhluk yang pertama singa, makhluk yang kedua lembu, makhluk yang ketiga muka manusia, makhluk yang keempat adalah singa, Raja Wali. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Perhatikan, ya, dia melihat ada kuda abu-abu, saudaraku, dan ya, yang menungganginya adalah bernama Maut. Orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Maut adalah terpisah dari Allah, maut adalah dosa, maut adalah kematian. Ya. Dan saudaraku, bukan hanya itu, tapi dikatakan bahwa ada kerajaannya, kerajaan maut itu. Saudara perhatikan, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, senjata, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Dan kita melihat, saudaraku, bahwa hal-hal ini sudah ada di dalam Alkitab yang terjadi, bahwa pembunuhan dengan perang, ya, dan sampai saat ini perang terjadi, saudaraku, dan perang-perang dingin yang terjadi, ya, bukankah semua negara sekarang berperang? Tidak berperang secara fisik mungkin, tapi berperang, saudaraku, ya secara ekonomi, ya, berperang dengan hal-hal yang lain, ya, kalau kita melihat saat ini. Dan kita melihat apa yang dikatakan untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan, ya, saudaraku, dengan kelaparan. Jadi inilah zamannya bahwa manusia akan dibunuh dengan kelaparan. Dan kita melihat, ya, kelaparan segera terjadi apabila uang tidak ada lagi. Dan kemana uang, saudaraku? Dikuasai oleh pemilik uang, ya. Dan setelah Yesus mati, terangkat ke surga, rohnya
datang kepada umat-umatnya. Dan setelah Judas mati, bunuh diri, maka rohnya juga masuk kepada orang-orangnya. Judas adalah pemilik uang, ya, dan saudaraku, jadi pemilik uang di bumi ini akan membuat kelaparan, ya, kelaparan yang diciptakan. Dan kita melihat, saudaraku, bahwa ini zamannya bahwa pesannya Elia disampaikan dan ada yang menangkap, yaitu Elisa. Dan kita melihat, saudaraku, apa yang terjadi, bahwa kelaparan di zamannya Elia terjadi kepada janda yang ada di Sarpat. 3,5 tahun tidak turun hujan dan terjadi resesi ekonomi, maka terjadi kelaparan. Tidak ada perang di sana, tapi resesi ekonomi, terjadi kelaparan. Dan saudaraku, hal itu akan terulang kembali, kelaparan yang demikian. Nah, sama halnya waktu Samaria dikepung, terjadi kelaparan di sana, dan bahwa orang-orang di sana sudah menjual, membunuh anak mereka masing-masing untuk mereka makan. Jadi kelaparan itu sangat sadis, ya, sangat sadis. Dan kita melihat di sini kelaparan yang sudah diorganisir dan sudah dibuat. Nah, kelaparan terjadi, saudaraku, apabila resesi ekonomi terjadi. Dan kita melihat kerajaan akan tercipta kalau satu negara sudah dimiliki oleh yang lain. Nah, kita melihat, dan apabila negara berhutang, maka negara itu akan milik yang memberikan utang. Bukankah terjadi zamannya Elisa, saudaraku, ada seorang janda hamba Tuhan lalu mengadukan perkaranya kepada Elisa, dikatakan bahwa mereka punya utang dan sebentar lagi dia dan anak-anaknya akan dikuasai oleh pemberi utang tersebut. Nah, lihat, saya sampaikan tadi, bukankah ini zamannya Elia, kelaparan, dan zamannya Elisa untuk memberi hutang, saudaraku. Nah, inilah yang terjadi di zaman kita saat ini. Untuk apa, saudaraku? Karena kita melihat apa yang dilihat Yohanes terekspresi dan terjadi di zaman kita saat ini. Sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Saudaraku, penunggang ini sudah dilihat Yohanes di setiap zaman, dan setiap binatang yang mengumumkan sudah dilihat. Yohanes, saudaraku, ketika singa itu mengumumkan, maka dia lihat ada kuda putih dan ada yang menunggang. Tapi singa itu tidak memberitahu siapa penunggang tersebut. Nah, di zaman yang berikutnya, maka dia lihat ada kuda merah, ada yang menunggangi. Tapi kita melihat bahwa lembu itu yang mengatakan kepada Yohanes, mari lihat. Tapi lembu itu tidak memberitahu siapa nama penunggang tersebut. Nah, di zaman berikutnya dia lihat, diperlihatkan oleh muka manusia kepada dia bahwa ada seekor kuda hitam dan ada yang menunggangi. Tapi lihat bahwa muka manusia itu tidak memberitahu Yohanes siapa nama penunggang tersebut. Tapi khususnya di zaman ini, saudaraku, maka Raja Wali itu berkata kepada Yohanes, mari. Maka diperlihatkan kepada dia bahwa ada kuda pucat, kuda abu-abu, tapi beda dengan binatang-binatang yang berikutnya. Karena ini adalah Raja Wali yang menyebut siapa nama penunggang tersebut. Sehingga kita tidak sulit mendeteksi lagi. Makanya saudara enak menyanyikan zaman Raja Wali, aku lahir oleh pesan seorang nabi. Amin.
Jadi dengan kata lain saudaraku, di zamanmu ini sebenarnya zaman yang gilang gemilang, yang tidak menduga-duga lagi, dan sudah diumumkan oleh urapan Raja Wali tersebut siapa nama penunggang kuda abu-abu tersebut. Dan saudaraku, ya, dan kita melihat bahwa betapa luar biasanya saudaraku Tuhan membawa Yohanes dan memperlihatkan semuanya itu kepada kita di zaman ini. Dan itu makanya kalau kita melihat saudaraku, dan supaya terjadi resesi ekonomi, maka negara-negara menghutang saudaraku, dan kita melihat bahwa peristiwa COVID-19 saudaraku kayaknya menghantar dunia masuk ke Harmagedon. Dan supaya apa? Genap terjadi apa yang dikatakan nubuatan ini. Bukankah sudah dinubuatkan terjadi kelaparan dan akan berdiri kerajaan maut? Saudaraku, pengertian kerajaan adalah menguasai. Ya, Tuhan adalah raja kita, karena Tuhan yang menguasai kita sekarang. Amin. Saudaraku, Tuhan menguasai hidup kita, Tuhan menguasai. Kenapa? Karena kita mau menyerahkan untuk dikuasai. Nah, dan tiba saatnya bahwa kerajaan maut akan berdiri, dengan kata lain maut akan menguasai. Ya. Jadi lewat kelaparan yang diciptakan, saudaraku yang kekasih, ya. Ya, kita melihat bahwa di dalam peralambang perjanjian lama, saudaraku, sudah banyak sekali khotbah-khotbah yang disampaikan kepada kita bahwa ketika kuda-kuda itu menyatu untuk menyerbu umat manusia, saudaraku, dan kita harus tahu siapa nama penunggang tersebut sehingga kita tahu untuk melindungi diri, berlindung. Tapi saudaraku, kemampuan kita tidak ada untuk melindungi diri kita. Tapi kita sudah tahu bahwa kita sudah menyerahkan diri kita kepada Raja kita, kepada Tuhan. Dan dialah pelindung kita. Dan kita melihat saudaraku, itu makanya khususnya di zaman kita sekarang ini, saudaraku, harus diberitahu kepada kita siapa Mesias, siapa Kristus di zaman ini, dan memberitahu siapa kita di zaman ini dari Alkitab. Sehingga saudaraku, ada Alkitab di setiap zaman yang tidak dimengerti, bahkan manusia yang menyebut diri pengikut Yesus tidak mengerti. Dan itu makanya di zaman ini dibukakan bagi kita supaya kita mengerti. Bukankah di zamanmu disingkapkan tentang peristiwa Rut dan Boas, di mana di situ tidak ada berbicara Tuhan dan manusia? Tapi untuk apa kitab itu dibuat di dalam Alkitab kalau memang hanya cerita belaka? Cerita belaka seorang janda miskin mengikuti orang tuanya menikah dengan seorang pemuda kaya dari negara lain. Jadi beda negara, beda suku. Untuk apa cerita tersebut di situ? Nah, saudaraku, sudah lama itu dibuat di situ, tapi khususnya di zaman kita itu dibukakan. Ya, kalau kita baca kitab Ester, maka orang-orang yang berpendidikan berkata, untuk apa dibuat di situ? Enggak adanya di situ diteringati masalah Yerusalem. Mungkin Boas masih ada sangkut pautnya dengan Yerusalem. Tapi kalau Ester sudah baca di situ, tidak pernah menyebut nama Allah dan tidak ada pernah menyebut Yerusalem, tidak ada pernah. Jadi untuk apa itu dibuat di situ? Ya. Nah, saudaraku, itu makanya nubuatan yang dinubuatkan tadi, saudaraku, ada di zaman kita. Saudaraku, kita percaya kepada Tuhan teguh dan percaya kepada Nabi, kita akan berhasil. Keberhasilan kita, saudaraku, apabila kita percaya bahwa seorang Nabi diutus Tuhan di zaman ini, karena itu adalah firman Tuhan.
untuk menyingkapkan misteri Allah yang tersembunyi dari abad ke abad, yaitu Kristus. Bukankah Kristus sudah ada dari Taman Eden? Dan saudaraku, firman sudah ada di sana. Dan firman yang ada di Taman Eden, Abraham bilang, saudaraku, dihidupkan oleh Roh Kudus. Karena firman adalah benih. Amin. Saudara sudah tahu apa yang dikatakan bahwa ada dua penabur. Ditaburlah benih, ditabur benih. Bukankah benih adalah firman yang ditabur? Amin. Firman adalah benih yang ditabur dan Roh Kudus adalah air yang menghidupinya. Dan kita melihat bahwa firman di Taman Eden dan diairi dengan Roh Kudus dan firman itu hidup. Dan khususnya di zaman kita, bukankah kita firman jadi daging? Amin. Dan Roh Kuduslah yang memberikan kehidupan. Karena benih apa saja kalau tidak diairi, saudaraku, bakalan tidak akan muncul kehidupan dari dalamnya. Ya, jadi kita melihat di zaman ini, saudaraku. Dan apa yang terjadi bahwa Raja Wali bicara nabi, karena saudaraku, di dalam kitab Injil ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan yang 4 ini, itulah saudaraku yang dilihat oleh Yohanes juga di Pulau Patmos, bahwa ada singa, ada muka manusia, ada lembu, dan ada Raja Wali. Raja Wali selalu bicara tentang nabi. Nah, itu makanya di zaman ini juga disingkapkan, saudaraku, Raja Wali, nabi, singa, raja, ya, domba adalah imam. Raja dan nabi. Di zaman kita dibukakan, disingkapkan bagi kita. Supaya apa? Supaya semua tersingkap bagi kita di zaman ini. Dan kita bisa mengetahui di mana Kristus. Karena Kristus adalah misteri Allah yang sudah disingkapkan. Dan bukankah zamanmu ini kita tahu koneksi Elohim dengan Melkisedek, Melkisedek dengan Mesias Kristus, saudaraku, di setiap zaman kita melihat, dan ini semua zamannya untuk dibukakan. Nah, jadi untuk kita dibuat tahu, saudaraku, makanya di sosok manusia sempurna itu ada pengetahuan akan firman Tuhan, ya, untuk dibukakan bagi kita di zaman ini. Nah, saudaraku, untuk kita bisa tahu kegenapan nubuatan Wahyu pasal 6, ya, tentang zaman kita ayat 7 dan 8, bukankah kita dibuat mengetahui supaya kita bisa melihat siapa penunggang yang bernama maut tersebut, ya, di zaman kita. Jadi supaya kita pun tidak menjadi anggota kerajaan tersebut, karena mereka mendirikan kerajaan maut dan kerajaan maut. Tapi saudaraku, yang akhirnya mereka menuju kepada maut, karena ada trinitasnya setan, yaitu maut, kubur, dan neraka. Saudaraku, bukankah itu trinitasnya setan di zaman ini? Ya, baik. Nah, kita melihat bahwa maut itu juga, coba kita lihat di dalam 1 Korintus 15, Rasul Paulus sudah menyampaikan ini kepada jemaat yang ada di Korintus, tapi dalam konteks yang berbeda, namun lebih dalam disampaikan oleh Yohanes. Baik, 1 Korintus 15 ayat 25, 24, 26. Coba kita lihat.
1 Korintus 15 ayat 24. Coba kaum brother membaca ayat 24. 1 Korintus 15 ayat 24. 1, 2, ya. Jadi dengan kata lain bahwa termasuk pemerintahan maut tersebut juga akan dihancurkan. Nah, ini bicara Harmagedon. Jadi sebenarnya di 1 Korintus Rasul Paulus sudah tahu tentang Harmagedon, perang dunia ketiga, tapi di zaman dia itu tidak disampaikan. Namun Yohanes di Pulau Patmos tahu untuk menyampaikan, karena istilah itu, peristiwa itu akan terjadi di zaman kita. Karena kitalah angkatan. Ya, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum menyaksikan, melihat, saudaraku, tahu ya semuanya apa yang disampaikan oleh nubuatan tersebut. Ya, baik, ayat 25 kaum sister dibaca 1, 2, ya. Nah, dengan kata lain, sekalipun maut dan kerajaan maut ya kan sudah ya sedang dan akan berdiri. Ingat, kerajaan maut sudah, sedang dan akan berdiri. Kita perhatikan saudaraku, tapi apa dikatakan? Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi walaupun kerajaan maut yang sedang berdiri dan akan berdiri akan dikuasai. Ayat 26 kita baca bersama, 2, 3, ya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Amin. Dan kerajaan maut, dan maut, saudaraku, maut adalah musuh yang terakhir yang akan dikalahkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, karena Tuhan Yesus hidupnya adalah kekal. Kekekalan dengan maut tidak akan bisa berjumpa, ya. Sehingga hidup kekal itulah yang dibagikan kepada kita. Amin. Bukankah ini yang dicari semua orang, saudaraku? Ya, bekerja ke sana untuk apa? Hanya untuk memperpanjang hidup, supaya kita bisa memperpanjang hidup kita ini, ya. Tapi saudaraku, kehidupan kekal yang sudah dijanjikan Tuhan, ya. Dan kalau musuh itu ada di dalam diri kita, maka kehidupan kekal tidak akan ada di dalam diri kita. Dengan kata lain, kalau maut ada di dalam diri orang, kehidupan kekal tidak akan bisa ada. Dan kita melihat, saudaraku, bagaimana cara membinasakan daripada kerajaan maut ini, dengan Tuhan sendiri turun dan berperang, ya, dengan kita mempelai wanitanya, ya, turun berperang. Dan kita melihat, saudaraku, nah, bagaimana caranya untuk menyampaikan siapakah penunggang kuda itu yang bernama maut. Nah, itu makanya kita melihat, saudaraku, bahwa Wahyu pasal 7 adalah meterai ke-7, dan inilah zamannya bahwa siapakah malaikat yang gagah perkasa, siapakah Melkisedek itu, dan saudaraku, di manakah rahasia yang terpendam selamanya dan saat ini dibukakan? Rahasia apa? Rahasia bahwa kita bisa bertemu dengan Mesias di zaman ini, dan kita tahu di mana Mesias. Dan bukankah zaman ini, saudaraku, bahwa Lukas 17 ya sekali lagi diekspresikan bahwa
sekali lagi anak manusia akan dinyatakan. Anak manusia itu adalah nabi, saudaraku. Anak manusia A huruf besar dinyatakan oleh anak manusia A huruf kecil, yaitu nabi. Dan nabilah yang disebut di zaman ini, saudaraku, anak manusia. Untuk menggenapi apa yang disampaikan tadi, percaya kepada Tuhan, kamu teguh. Percaya kepada nabi, kamu akan berhasil. Amin. Dan keberhasilan kita sampai ke surga ketika kita percaya bahwa seorang nabi, saudaraku, menunjukkan inilah penunggang kuda abu-abu tersebut. Siapa tadi yang dikatakan mengumumkan? Siapa yang mengumumkan tadi? Siapa yang mengumumkan nama penunggang kuda abu-abu tersebut? Raja Wali. Raja Wali bicara nabi, saudaraku. Amin. Jadi, dan kita melihat, mempelajari oleh kuasa Roh Kudus di zaman ini yang betul-betul membuat kita berhasil berjalan sampai ke surga, berlari sampai ke surga, saudaraku kekasih dalam nama Yesus. Ya. Jadi ketika firman Tuhan semua disingkapkan kepada kita tentang Rut, tentang Esther, dan itu adalah semua perlambang tentang diri kita, bahwa kita adalah mempelai wanita zaman ini yang hidup antara nabi bangsa Israel dengan nabi bangsa kafir. Saudaraku, bukankah ini dunia menanti nabi bangsa Israel? Saudaraku, kita tahu Wahyu 11 akan segera tergenapi, tapi mereka tidak tahu rahasianya, ya, di mana kita saat ini, saudaraku. Nah, disinilah kita, di mana? Di Wahyu pasal yang ke-7, yang pasal ke-6 ayat 7 dan 8. Ya, sampar itu sudah terjadi sejak dahulu, saudaraku. Mendahului Perang Dunia Kedua adalah sampar terjadi di Spanyol, saudaraku. Tapi kita melihat sekarang sampar, saudaraku, diumumkan terjadi di seluruh dunia. Ya, itu makanya saya sampaikan tadi, ya, kayaknya COVID-19 ini mengantar dunia sampai ke Harmagedon, dan dia akan gilang gemilang membuat dunia masuk di dalam resesi ekonomi, sehingga terlaksana apa yang sudah dinubuatkan di Wahyu pasal 6 ayat 8, bahwa kelaparan akan melanda dunia, saudaraku. Ya, kelaparan akan melanda dunia. Dan kalau ini yang terjadi, saudaraku, tentu Tuhan akan mempersiapkan kita. Dan firman yang dibukakan bagi kita, bukankah itu mempersiapkan mempelai wanita di zaman ini, saudaraku? Ya, zamanmu yang sangat unik, saudaraku. Dan inilah zamannya bahwa mempelai wanita hidup dengan paradoks. Amin. Supaya apa? Supaya kita bisa menang. Dan Joshua bisa menang kalau matahari tidak terbenam walaupun sudah malam, supaya dia bisa menang. Jadi, saudaraku, kita melihat kekuatan yang disusun oleh setan di zaman ini memang betul-betul sudah disusun dengan perencanaan yang sangat begitu matang, yaitu sampar, kelaparan, dan kerajaan maut, dan pedang. Sudah baca di situ, pedang, sampar, ya, maut, dan kerajaan maut yang disusun di zaman kita saat ini, dan untuk benar-benar berdiri di atas muka bumi saat ini, ya. Jadi, dan kita tahu, saudaraku, bahwa itu semua akan berakhir, karena kita melihat bahwa
apa yang dinubuatkan oleh Nabi kita untuk mengakhiri firman Tuhan dari bangsa kafir masuk kepada bangsa Israel, maka akan terjadi gempa apabila sudah mempelai wanita semuanya berkumpul. Itu makanya Nabi kita, saudaraku, menubuatkan bahwa Los Angeles akan tenggelam di sela-sela dia berkhutbah, yaitu khutbahnya memilih seorang mempelai wanita. Karena dengan selesainya pemilihan itu, dan saudaraku, ya maka berakhir. Dan saudaraku, bukankah ilmuwan-ilmuwan juga tahu bahwa Los Angeles di dalamnya sudah begitu kropos dan segera akan rapuh dan masuk ke dalam kedalaman laut, saudaraku, ya, kedalaman laut, ya. Jadi saudara bisa baca, saudaraku, apa yang diumumkan oleh Raja Wali terbang di zaman ini, yaitu saudara temukan yang diumumkannya itu maut, kerajaan maut, penyakit sampar, kelaparan, saudaraku, ya. Dan saudara harus bisa lihat dan temukan di zamanmu zaman ini. Amin. Karena itu adalah pengumuman di zaman ini, saudaraku, ya. Jadi kita yakin dan percaya, saudaraku, bahwa pengumuman itu hanya untuk mempelai wanita. Dan memang pengumuman itulah yang memberikan perlindungan, memberikan kekuatan bagi kita di zaman ini. Haleluya, ya. Jadi semakin giat kita menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua, saudaraku, dan semua Alkitab yang dituliskan di zaman ini, bukankah semuanya mengarah kepada mempelai wanita di zaman ini? Dan supaya kita bisa tahu siapa sebenarnya kita di zaman ini, ya, saudaraku, ya. Baik, saudara lihat di wahyu tersebut. Setelah wahyu itu, maka setelah meterai keempat, maka ada meterai kelima, saudaraku, di mana jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah, yaitu orang-orang Israel yang sudah mati di Holocaust, dan mereka meminta pembalasan, tapi dikatakan tunggu sampai jumlah saudara-saudaramu, ya, semuanya genap, yaitu bangsa Israel yang akan diambil lewat nabi untuk bangsa Israel yang akan datang. Dua saksi, yaitu Musa dan Elia, akan menyampaikan firman yang sama seperti yang saudara dengar pada saat ini, supaya mereka menerima Mesias secara negara dan secara bangsa. Namun sudah ada orang Israel secara individu saat ini yang mau menerima pesan firman Tuhan di zaman ini. Tapi bicara perbangsa, saudaraku, nanti mereka akan terima. Dan saudaraku, dan mereka semua senasib dengan pemberita Mesias, yaitu dua nabi yang mati sama-sama, ya. Dan saudaraku, dan puji Tuhan, dan kita sudah diraibkan Tuhan, kita sudah ada di pengangkatan. Sementara itu semuanya terjadi di hari-hari yang akan mendatang. Dan saudaraku, bisa besok, bisa lusa, bisa malam ini, dan bisa 1, 2, 3 tahun, 2, 3 minggu yang akan datang. Yang jelas kita sudah tahu bahwa kita adalah mempelai wanita di zaman ini, saudaraku. Amin. Haleluya. Ya. Baik, brother sister. Ya, Tuhan berkati kita sekalian. Ya.
kita bangkit berdiri, kita menyanyikan tentang surga dan teofani. Kita menyanyikan tentang surga dan teofani. Mau berubah dimensi, merindukan tubuh yang baru. Ada harga bagiku, harus ku bayar, bukan emas, melainkan hidup. Kau bentuk seluruhnya. Mau bayar harga itu, serupa dengan biar ku mati berserah penuh hidupku di atas altar untuk jadi sepertimu. Ku kan bayar. Wahai Roh Kudus, penuhilah, singkirkanlah segalanya yang kau tak halangi. Meski sering tubuh ini lama dan derita kepedihan, yang ku ingin hanya sepenuhnya dalammu. Ku mau bayar harga itu, serupa dengan biar ku mati berserah penuh hidupku atas altar untuk jadi sepertimu. Bukan bayar. Ada kemenangan dalam kematian, sebab ku akan berdiri di dalam kemuliaan. Ku beri hidup membayar harga itu, serupa denganmu. Berserah penuh hidupku atas altar untuk jadi sepertimu. Bukan bayar, ku kan bayar harga itu, serupa denganmu, biar ku mati berserah penuh hidupku di atas altar untuk jadi sepertimu. Ku kan bayar sepertimu.
Ada kemenangan di atas kematian Tuhan. Itu makanya kami berani menempuh jalan kematian tersebut. Kematian Tuhan yang betul-betul Bapa yang baik melawan arus dari dunia ini, karena kami mengikuti arus surgawi yang sudah Engkau datangkan Bapa yang baik di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin menang Tuhan, seperti kami yang sudah menang dulunya di dalam pikiran-Mu. Kami mampu untuk kemenangan tersebut karena kami sudah kerjakan itu dulunya Bapa yang baik. Jemaat-Mu sudah Engkau pimpin sampai ke tempat ini Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, tolong juga kami nanti di fellowship untuk bisa bicara tentang Engkau, tentang firman-Mu Bapa yang baik, sehingga benar-benar kami menjadi warga-Mu Tuhan, milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Urapi berkati kami semua Tuhan, berkati kami yang sudah hadir saat ini untuk mampu mendapat pewahyuan tentang apa yang sudah Engkau sampaikan bagi kami malam hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Juga saudara-saudara kami yang menyambung ke tempat ini Tuhan, biarlah Engkau berikan kemampuan Tuhan, pewahyuan, sehingga mereka juga bisa tahu tentang pesan yang Kau sampaikan malam ini kepada kami. Terima kasih Yesus, pengumuman yang sudah kami umumkan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau lakukan Tuhan ketika Roh-Mu memimpin kami bergerak. Haleluya Yesus. Oh, gerakkan kami Tuhan. Haleluya, sehingga kami mengikuti pergerakan-Mu zaman ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati kami semua, berkati gereja lokal yang kecil ini Tuhan. Benar-benar Engkau bawa bergerak sehingga kami Tuhan menjadi kaya Tuhan Yesus, karena kami adalah orang-orang yang mampu untuk membeli emas yang murni di zaman Laodikia ini. Tuhan, biarlah kami menjadi kaya, karena orang kaya Tuhan layak untuk menjadi penebus Bapa yang baik. Kami kaya akan sikap surgawi, kami kaya Tuhan akan kehidupan surgawi, sehingga Engkau panen dari dalam hidup kami ini Tuhan. Karena kami adalah pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Itu adalah panenan yang Kau inginkan dari kami di zaman ini. Oh Roh Kudus, air kehidupan tetap mengairi kehidupan kami ini Bapa yang baik di dalam surga. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tua, remaja, muda-mudi, anak-anak sekalian Tuhan. Oh haleluya. Oh biarlah Tuhan kami ada di dalam dimensi-Mu yang Kau siapkan di zaman ini. Betul-betul Tuhan Engkau sisihkan kami di antara 7 zaman gereja ke pengangkatan Tuhan. Bukankah Tuhan ada celah batu karang di sana? Oh di situ Engkau pelihara kami. Oh di ladang pengirikan Tuhan. Haleluya. Karena itulah kasih sayang-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari kami Tuhan yang akan datang ke tempat ini, Bapa yang baik, tanggal 23-24 kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Bapa yang baik di surga. Terima kasih Yesus. Haleluya. Inilah doa dan permohonan kami malam ini. Kami akan pulang dari tempat ini dan kami berfellowship di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Ada kota yang indah permai, nampaklah dengan mata iman. Rumah Bapa di surga kekal. Haleluya. Ada kota yang indah permai, nampaklah dengan mata iman. Rumah Bapa di surga kekal, bagi orang yang telah indah. Indahlah saatnya kita jumpa di kota
kemuliaan, perlengkapan kita, senjata Tuhan, dan beritakan kabar selamat. Oh, sambil bernyanyi, sambil bersorak, kita masuk tanah perjanjian dengan Roh Kudus dan firman Tuhan, kita jadi pemenang. Ada kota yang Tuhan memberkati,